Aghori adalah satu sekte yang dianggap kelompok kanibal di India. Bagaimana tidak, kelompok ini memiliki ritual yang tak lazim. Di dalam kelompok ini, mereka dipersilahkan untuk makan kotorannya sendiri dan juga boleh berhubungan intim di depan banyak orang. Mereka juga melumuri tubuh mereka dengan abu jenazah yang telah dikremasi. Dan yang paling mirisnya, melakukan hubungan intim dengan mayat. Tak hanya itu, sekte Aghori juga berjalan sambil telanjang, memakan daging manusia atau praktik kanibal, dan bahkan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk, serta menghisap ganja. Perlu diketahui bahwa kaum Aghori merupakan beberapa pemuka sebuah sekte Hindu di India yang hidup terasing dari masyarakat India. Dalam bahasa Sanskerta, Aghori sendiri mempunyai arti tak menakutkan. Namun, jika orang mendengar cerita tentang ritual mereka, justru malah menimbulkan ketakutan orang. Sekte Aghori juga disebut menolak konsep baik dan buruk dalam hidup. Mereka memegang prinsip untuk melampaui kemurnian dalam hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pencerahan spiritualitas dan mencapai manunggal atau melakukan penyatuan diri dengan para dewa. Bahkan hal ini juga yang membuat kebanyakan orang luar sulit memahami ritual orang Aghori dalam prinsip tersebut. Prinsip dasar spiritualitas sekte Aghori adalah untuk mengangkat hal-hal yang tabu dan melanggarnya, karena mereka menolak konsep baik dan buruk. Di samping itu, hal-hal yang dianut sekte Aghori menuju kemajuan spiritual yang melibatkan praktek bahaya dan gila, seperti makan daging manusia atau kanibal, dan bahkan makan kotoran mereka sendiri. Sekte Aghori percaya bahwa melakukan hal yang dihindari atau dianggap tabu bagi banyak orang lain, maka mereka akan meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Orang Aghori sudah melakukan tradisi yang muncul sekitar abad ke-18. Namun ternyata, sekte Aghori juga mencampur dengan sejumlah praktik suku Kapalika. Nah, sedangkan suku Kapalika atau yang berarti pembawa tengkorak, mereka adalah kelompok yang keberadaannya sudah terdokumentasi sejak abad ke-7. Kelompok Kapalika ini juga diketahui memiliki ritual pengorbanan manusia. Akan tetapi saat ini sekte Kapalika sudah tidak ada lagi. Nah, sedangkan sekte Aghori tidak seperti sekte-sekte Hindu yang lain yang dikenal di India. Sekte Aghori sangat tidak terorganisir, karena sebagian besar mereka tinggal terpisah dan tidak percaya terhadap orang luar. Bahkan orang Aghori tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Dan sebagian besar anggota sekte Aghori berasal dari kasta rendah di India. Sekte Aghori juga merupakan kelompok yang sederhana, yang hidup dengan alam dan tidak menuntut apapun. Sekte ini pula tidak menolak atau membenci seorang atau sesuatu. Hal itu juga yang membuat sekte ini tidak membedakan antara daging dan hewan yang disembelih atau daging manusia. Sekte Aghori makan semua apa yang mereka dapat. Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual sekte Aghori. Karena mereka melihat semuanya sebagai manifestasi atau suatu yang agung, sekte Aghori ini juga menghisap marijuana dan mencoba untuk tetap sadar diri, bahkan dalam kondisi yang sangat mabuk. Sekte Aghori juga memuja dewa Siwa, yakni dewa perusak dalam kepercayaan Hindu, dan juga pasangannya, yakni Shakti. Di India Utara, hanya pria yang boleh masuk dalam sekte Aghori. Namun di wilayah Bengal, ada seorang perempuan pemuka Aghori yang tinggal di dekat tempat pembakaran jenazah. Kaum lelaki Aghori umumnya telanjang, sedangkan kaum perempuan memakai baju. Hal ini dikarenakan mereka senang dan ingin menantang moral serta nilai-nilai manusia. Sekte Aghori juga melumuri badan mereka dengan abu hasil pembakaran jenazah yang telah dikremasi. Sebagian orang Aghori juga mengaku bahwa mereka pernah melakukan hubungan intim dengan mayat. Namun sekte Aghori punya satu hal yang tabu dilakukan, yakni berhubungan seks sesama jenis. Walaupun demikian, uniknya mereka memperbolehkan melakukan ritual hubungan intim dengan pelacur. Selain itu, saat orang Aghori meninggal, jasad mereka tidak disantap oleh orang Aghori lain, melainkan jasad mereka akan dikremasi atau dikubur sebagaimana kebanyakan dari penganut agama lain pada umumnya. Kemampuan intelektual mereka beragam. Sebagian kecil sangat tajam. Bahkan ada seorang Aghori yang pernah menjadi penasehat raja di Nepal.
Kelompok ini juga berdoa untuk kesejahteraan manusia. Mereka tidak peduli apakah orang meminta didoakan, misalnya agar mendapatkan anak atau bisa membangun rumah. Nah, kendati demikian, tak semua praktik orang Aghori itu menyeramkan. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, tradisi Aghori mulai bersentuhan dengan gerakan Atus Utama, dan mereka mulai melakukan pelayanan penyembuhan kepada pasien lepra. Orang Aghori bekerja dengan mereka yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia di India. Misalnya ada di tempat pembakaran mayat, dan mereka tak takut akan kematian. Maka sekte Aghori justru melampaui ketakutan akan penyakit. Banyak yang ditelantarkan keluarga orang kasta rendah, mendapatkan perawatan di rumah sakit yang dikelola oleh orang Aghori di kota Varanasi. Pasien menerima berbagai macam terapi, mulai dari metode pengobatan alternatif Ayurveda sampai mandi ritual modern. Mereka menggabungkan pengobatan dan pemberkatan yang digabungkan menjadi satu. Dan pada saat ini, sebagian dari sekte Aghori ini sudah menggunakan telepon seluler dan transportasi umum. Dan semakin banyak yang juga mengenakan baju saat datang ke tempat umum. Nah sobat, jadi itulah sedikit fakta tentang sekte Aghori yang merupakan sekte kanibal yang berada di India. Bagaimana menurutmu? Silahkan komentar di bawah ya.